Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno, dan pada video kali ini saya akan mereview sebuah prosesor dari Intel, yaitu adalah Intel Core i5 Gen 12 seri U, atau lebih tepatnya adalah Intel i5 1235U. Dan pada video kali ini juga saya akan bandingkan performa dari prosesor Intel yang satu ini dengan prosesor Intel generasi sebelumnya, serta prosesor AMD yang dari generasi sebelumnya juga, di mana semuanya ini masih ada di pasaran. Kenapa sih saya bahas ini baru sekarang? Jadi memang harusnya saya bahas ini tuh dari tahun lalu, tapi sebagaimana kita tahu 2021-2022 itu laptop itu harganya bisa dibilang naik banget, dan untuk 2022 aja dimana harusnya Gen 12 itu ada banyak di Indonesia, nyata masih agak sulit dicari, dan kalaupun ada itu harganya masih mahal, dimana untuk i5 yang G12 itu harganya masih ya, 11 jutaan, 12 jutaan, dan menurut saya mungkin itu harga yang terlalu mahal untuk Core i5, dan laptopnya itu laptop yang seri basic atau lini hampir paling bawahnya dari suatu merek. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini konteksnya agak berbeda karena harganya itu sudah mulai turun ya. Di mana Core i5 itu sekarang kita bisa dapat di 8-9 jutaan dari merek-mereknya global ya. Bahkan kalau kita lihat dari merek lokal, yaitu adalah Axio, mereka sudah menjual laptop dengan Core i5 Q12 itu dengan harga 7,8 sampai 8,4 juta. Lebih tepatnya adalah laptop Axio Z10 Metal. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah laptop i5 G12 ini layak untuk dibeli? Nah, inilah yang akan kita coba jawab pada video kali ini. Nah, jadi apa sih yang spesial dari Intel i5 yang Gen 12 ini? Jadi, Intel itu agak ganti strategi dari segi arsitektur core ya untuk generasi 12 ini. Dimana mereka biasanya setiap core itu semuanya sama. Nah, tapi untuk Gen 12 ini mereka itu pakai dua jenis core, yaitu adalah performance core dan efficiency core. Untuk yang seri U, mereka tuh semua dapat performance core-nya cuma dua, tapi efficiency core-nya itu sendiri bisa jadi banyak banget. Jadi misalnya untuk i5 ini dia dapat 2 performance core dan 8 efficiency core, sehingga totalnya itu mereka tuh punya 10 core dan 12 thread. Sebenarnya ini bukan baru-baru banget karena Apple itu sudah lama menerapkan strategi seperti ini, dan prosesor HP dari Qualcomm juga kebanyakan sudah seperti itu ya arsitekturnya. Tapi ya ini mungkin salah satu pengujian pertama untuk prosesor berbasis x86. Dimana kalau untuk AMD sampai sekarang pun mereka masih semuanya tuh semua core seragam. Laptop yang saya gunakan untuk pengujian kali ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Tapi untuk yang saya punya ini belinya di Korea, dan ukuran layarnya tuh gede banget ya, 17 inci, bisa dilihat seperti ini. Bagi perbandingan MacBook saya itu cuma segede gini ya. Tuh, nutupin layarnya cuma segini. Tapi sisanya mirip banget dengan IdeaPad Slim 3 biasanya. Jadi keyboardnya juga seperti IdeaPad Slim 3 yang 14 inci, lalu touchpadnya juga. Tapi karena video ini fokus pada pengujian prosesor ya, jadi pada laptop ini sebenarnya waktu datang itu dia cuma 8 GB RAM-nya. Nah, sekarang yang saya pakai ini punya RAM 16 GB supaya performa integrator grafik saya juga bisa maksimal. Oke, langsung aja kita lihat performanya ya. Kita akan mulai dulu dari benchmark sintetik dengan Cinebench R23. Nah, untuk Cinebench R23 ini bisa dibilang kalau untuk performa single core-nya ini adalah yang paling kencang dibandingkan laptop-laptop lain yang pernah saya uji ya. Dari pengujian saya dia bisa dapat performa single core waktu dicolok itu sebesar 1582. Ini jauh banget bedanya kalau kita bandingkan dengan IdeaPad Slim 3 yang versi AMD yang pernah saya uji dengan Ryzen 5 5200U, di mana dia cuma dapat 1130. Dan kalau kita bandingkan dengan Intel generasi sebelumnya itu, dimana saya di sini pakai Acer Aspire 5 ya. Yang Gen 12 ini dia juga unggul sekitar kurang lebih 10-15%. Sebagai tambahan juga saya di sini masukkan juga laptop AMD lain, yaitu adalah Asus VivoBook Pro 16X OLED yang jadi daily driver saya, dimana dia single core juga masih kalah dengan Intel Gen 12. Nah, tapi kalau kita sudah bahas soal multi-core performance, ini yang menarik, dimana untuk yang Intel i5 G12 ini, dia bisa dibilang sudah mulai mengejar AMD 5500U ya, dimana kita bisa lihat di sini multi-core performance itu mirip-mirip, meskipun kalau kita bandingkan dengan AMD yang seri H, jelas dia masih kalah karena yang seri H kan core juga 6 dan semuanya performance core. Nah, tapi kalau kita lihat dengan i5 generasi sebelumnya, Gen 11, itu performanya jauh banget, bisa bilang hampir 50% lebih tinggi. Nah, tapi di sini saya notice sesuatu yang cukup unik dari laptop yang saya gunakan saat ini. Dimana kalau kita nggak colok ke power seperti ini ya, single core performance saya bisa dibilang masih sangat mirip dibandingkan dengan kalau kita colok ke listrik ya. Nah, tapi kalau untuk multi core performance-nya, saya melihat di sini drop banget hingga ke 3583 poin aja. Nah, dugaan saya ini disebabkan karena antara efficiency core atau performance core itu nggak jalan. Kalau dugaan saya sih mungkin ini efficiency core yang nggak jalan. Jadi dimana kalau kita nggak colok ke power, ini
Artinya laptop ini cuma jalan di dual core. Nah, sekarang kita akan lihat ke synthetic benchmark untuk performa grafis. Nah, untuk performa grafis ini saya nggak ada data untuk Intel i5 generasi sebelumnya, karena saya sudah tidak punya unitnya. Tapi bisa dibilang kemungkinan akan mirip-mirip juga, karena secara integrated graphics antara Gen 11 dan Gen 12 itu sama aja, karena masih sama-sama pakai Intel Iris Xe. Nah, tapi di sini saya ada data dengan Ryzen 5500U, di mana kalau secara performa synthetic benchmark untuk grafis, bisa dibilang kedua laptop ini mirip-mirip ya. Untuk Night Raid itu skornya bisa dibilang hampir sama. Sementara untuk Fast-Write, i5 Gen 12 ini skornya sedikit lebih tinggi, sekitar 10% dibandingkan dengan AMD Ryzen 5500U. Tapi tentu saja ini bukan performa yang jauh lebih kencang, karena kalau kita bandingkan dengan laptop dengan discrete graphics seperti Asus VivoBook Pro saya yang pakai 5600H plus RTX 3050, itu skornya bisa dibilang 2 kali lipat lebih besar ketimbang kedua prosesor yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, tadi itu adalah pengujian sintetik ya. Dimana kalau dengan real life-nya, nah untuk real life-nya, untuk Office saya kira nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi untuk buka Word, PowerPoint, dan Excel, selama tidak berlebihan ini sangat-sangat lancar, jadi no problem. Untuk beban kerja yang agak lebih berat seperti AutoCAD, saya merasa di sini kalau Anda itu proyeknya itu kecil ke menengah, nggak ada masalah sama sekali ya. Dimana kalau kita view banyak sekali seperti ini tentu akan sedikit lag ya. Tapi kalau kita sudah lihat detail, untuk editing, nulis teks, lalu nambah garis, itu nggak akan ada masalah. Tapi beda sedikit ceritanya untuk video editing ya. Saya di sini pakai DaVinci Resolve yang nggak terlalu optimize untuk quick sync-nya Intel. Nah, tapi saya yakin kalau Anda itu langganan Adobe Premiere, di mana Adobe Premiere itu bisa lebih memanfaatkan quick sync ya, itu akan jauh lebih baik dengan Intel Iris Xe kalau kita bandingkan dengan AMD. Untuk rendering dengan Resolve bisa dibilang cukup mirip juga dengan AMD Ryzen 5 5500U ya, dimana untuk kecepatan rendernya itu sedikit lebih cepat pada Intel. Jadi untuk beban kerja yang sifatnya itu produktivitas, saya kira i5 generasi 12 ini itu sangat-sangat capable dan nggak ada masalah sama sekali ya, selama beban kerjanya juga wajar ya. Tapi di sini agak sulit saya demonstrasikan adalah performa single core, di mana kalau Anda itu misalnya Anda programmer, lalu Anda itu bikin script misalnya Python, lalu Anda coba untuk uji running. Nah, biasanya kan script Python tuh tidak selalu optimize untuk multi-core ya. Nah, disinilah single core itu main, dan akan kerasa bedanya kalau dibandingkan dengan AMD yang rata-rata single core itu lebih rendah ketimbang Intel. Selain itu juga untuk laptop-laptop tertentu yang mungkin agak high-end, Intel kan dia punya teknologi eksklusif ya, seperti misalnya Thunderbolt, itu cuma ada di Intel. Thunderbolt itu banyak gunanya, seperti untuk display, lalu untuk eksternal GPU, lalu juga untuk storage, dimana itu mungkin jadi salah satu pertimbangan Anda untuk memilih prosesor berjenis Intel di pertimbangan AMD kalau Anda mau beli laptop Windows. Nah, sekarang kita akan coba sedikit uji gaming ya, dimana untuk uji gaming saya akan mulai dulu dari Counter-Strike Go ya, CSGO. Game ini bisa dibilang kalau untuk zaman sekarang hitungannya ringan, tapi untuk laptop dengan prosesor integrated graphics itu mungkin masih menjadi tantangan. Nah, untuk CSGO ini kalau saya main dengan kualitas HD low ya, itu saya bisa dapat performa yang cukup baik. Saya bisa dapat di sekitaran 90-150 fps-an. Ini agak sedikit lebih lancar ketimbang laptop dengan prosesor AMD yang pernah saya uji sebelumnya. Tapi karena display saya itu mentok di 60Hz ya, bisa dibilang nggak terlalu ngaruh juga. Yang lebih ngaruh itu kalau saya main game dengan kebutuhan CPU dan GPU yang agak lebih ngimbang ya, seperti Apex Legends, di mana di sini kerasa banget ya, meskipun tadi kita lihat benchmark sintetiknya itu mungkin Intel tuh sedikit lebih tinggi, tapi begitu saya main Apex Legends ini, saya FPS-nya bisa dapat itu di 30-60-an aja. Sementara AMD itu saya bisa ngunci di 60-an, padahal settingnya sama-sama HD low. Dari performa yang sedikit lebih tinggi dari AMD ini memungkinkan kalau untuk saya main Apex Legends itu jauh lebih enak di AMD, karena setidaknya FPS itu nggak drop-drop. Sementara di Intel itu kadang saya lagi aim, lagi butuh banget presisi, ternyata FPS-nya drop ke 30-an. Jadi ya, kalau Anda tuh kepikiran main game dengan integrated graphics, saya kira meskipun secara performa mungkin Iris Xe itu lebih bagus ya secara hardware, tapi secara eksekusinya, optimasinya itu AMD sejauh ini bisa dibilang masih lebih oke. Nah, sekarang saya coba sedikit dengan game yang nggak selalu saya uji, yaitu adalah dengan Genshin Impact ya. Jadi Genshin Impact itu kalau Anda main dengan resolusi Full HD dan render scale itu di 0,6, saya bisa dapat FPS yang cukup stabil di 60 FPS, baik saat battle atau saat jalan-jalan, dimana menurut saya ini kalau Anda suka mainnya ya ini cukup baik ya. Tapi kalau Anda mau naikin sedikit grafisnya, misalnya Anda ke Full HD tapi yang render scale 1 lalu ke medium, itu FPS-nya akan drop ke 30-40-an. Tapi karena ini adalah game yang memperlihatkan keindahan gitu ya, lingkungannya bagus,
Ya, mungkin sesekali Anda butuh menurunkan FPS, tapi Anda mendapat kualitas gambar yang lebih baik. Untuk perbandingan battery life, sebenarnya saya di sini agak sulitan karena nggak bisa apple to apple lah. Karena setiap device yang saya pakai untuk pengujian prosesor itu, semuanya punya spesifikasi yang berbeda, terutama dari segi layar ya. Jadi yang mau saya bandingkan di sini mungkin yang paling dekatnya perbandingannya yaitu adalah antara Lenovo IdeaPad Slim 3 yang 17 inci dengan Acer Aspire 5 yang 15 inci. Yang Acer Aspire ini saya bisa dapat battery life kalau misalnya nggak dicolok, kemudian maksimum performance, kurang lebih baterainya itu bisa tahan sekitaran 3 jam lah. Karena waktu saya cabut dari colokan itu dalam kondisi 75% dan itu bisa tahan sekitaran 2 jam. Dan saya pakai itu untuk web browsing sambil muter YouTube, lalu juga buka Office, lalu juga pakai mouse. Dimana itu masih lebih baik ketimbang Acer Aspire saya sebelumnya itu paling cuma tahan sekitar 2 jam 15 menit sampai 2,5 jam. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau menurut saya i5 Gen 12 ini menurut saya sangat-sangat layak dibeli untuk saat ini karena ya pertama harganya itu sudah turun ya di bawah 10 juta dan menurut saya juga mungkin sudah saatnya kita meninggalkan Gen 11 ya, dan kalau ada budgetnya akan lebih baik kalau Anda itu bisa invest ke Gen 12 kalian karena ya tadi performa single core lebih bagus, lalu performa lain-lain seperti main game, video editing juga sedikit lebih baik karena ada peningkatan dari performa CPU meskipun GPU-nya itu sama, sehingga untuk jangka panjang menurut saya ini jauh lebih baik. Ya memang sih Intel itu sedang mengumumkan Gen 13, tapi ya kalau kita belajar dari pengalaman tahun 2022, stoknya itu bisa jadi mungkin hadir di pertengahan atau mungkin jelang-jelang akhir 2023. Jadi kalau Anda yang membutuh laptop sekarang ya kenapa tidak kita beli yang Gen 12. Nah, tapi di sini kita juga bisa lihat kalau AMD, bahkan kita bandingkan dengan seri 5000, itu AMD masih sangat-sangat capable. Jadi untuk game dengan kebutuhan performa GPU, menurut saya AMD masih lebih bagus. Multi-core performance juga bisa dibilang ya setara dengan Intel Gen 12. Ya, tapi hanya saja untuk AMD itu single core-nya bisa dibilang agak-agak mulai ketinggal jauh ya ketimbang Intel. Saya belum sempat menguji AMD yang seri 6000, tapi waktu presentasinya Intel itu untuk yang seri 5000, itu mereka nggak menjanjikan performa CPU yang jauh lebih baik ketimbang yang seri sebelumnya. Tapi memang yang seri 6000 itu dia punya peningkatan dari segi grafis yang bisa dibilang signifikan ya, karena dia pakai arsitektur RDNA 2. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.